Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang berisikan saya sendiri, Faris Ghazi Andrian, dan ada Rehan, terus ada Randy, dan ada juga Fuadi. Di sini, di video kali ini, kami akan menjelaskan tugas 5 komutasi nuklir, yaitu permasalahan BVP di bidang nuklir. Next. Deskripsi masalah. Apa aja sih masalahnya yang kita akan kerjakan? Ya, pertama ini adalah sebuah reaktor berbentuk papan terdiri dari daerah teras dengan tebal sebesar 1 cm. Sumber neutron eksternal sebesar sec 10⁴ neutron per cm kubik per detik terdistribusi merata di daerah teras. Berikut adalah tabel parameter. Bisa dilihat pada tabel 1 yaitu komposisi materi teras. Sementara untuk tabel 2 adalah data tampang lintang mikroskopik. Oke. Lanjut. Lalu kami membuat pemodelan matematis. Penyusunan model matematis dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penyelesaian, di mana terdapat 3 persamaan yang akan dibentuk untuk penyelesaian. Yang pertama yaitu persamaan difusi, persamaan reaktor polos, dan persamaan reaktor dengan reflektor. Pertama, saya akan membahas persamaan difusi. Persamaan difusi dipengaruhi 4 faktor yaitu penambahan oleh sumber neutron eksternal, penambahan oleh hasil fisi, pengurangan karena serapan, dan pengurangan karena bocoran. Dari analisis matematis yang kami lakukan, didapatkan persamaannya adalah persamaan berikut. Lalu persamaan kedua yaitu persamaan reaktor polos yang dikembangkan dari persamaan difusi yang diperoleh pada sebelumnya. Pemodelan dilakukan dengan 1 dimensi sehingga persamaan yang didapatkan adalah persamaan yang di atas yang pertama. Lalu persamaan yang didapatkan memiliki syarat batas tertentu. Yang pertama ada syarat batas untuk simetri yang didapatkan persamaannya adalah persamaan yang di tengah. Lalu ada syarat untuk batas tepi vakum yang didapatkan pada persamaan yang di bawah. Lalu pada persamaan ketiga didapatkan persamaan reaktor dengan reflektor. Persamaan reaktor dengan reflektor dikembangkan juga dari persamaan sebelumnya, yaitu persamaan untuk reaktor polos, di mana pada sistem ini terdapat 2 daerah yang memiliki parameter fisis yang berbeda, sehingga diperlukan 2 bentuk persamaan diferensial yang berbeda. Pada teras reaktor persamaannya adalah berikut yang di atas. Lalu sedangkan pada reflektornya adalah persamaan yang ada di tengah. Pada persamaan reaktor dengan reflektor juga harus ditentukan syarat batas. Terdapat 3 syarat batas untuk simetri. Terdapat 3 syarat batas. Yang pertama, syarat batas simetri dengan persamaan yang di bawah. Lalu ada syarat batas kontinuitas arus dan flux pada interface yang didapatkan pada persamaan di atas ini. Lalu ada syarat batas tepi vakum yang didapatkan pada persamaan di bawah. Lalu lanjut untuk metode penyelesaian masalah. Data yang disediakan berupa data tampang lintang mikroskopik dan densitas atomik untuk kumpulan nuklida penyusun teras agar dapat digunakan dalam perhitungan. Data tersebut perlu diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan tampang lintang mikroskopik material teras. Berikut adalah persamaan yang digunakan untuk mendapatkan tampang lintang makroskopik material teras. Lalu untuk koefisien difusi materialnya adalah
persamaan di atas, D sama dengan 1/3 sigma TR. Lalu jarak ekstrapolasi adalah persamaan di bawah. Lanjut. Monggo. Selanjutnya, untuk dapat menyelesaikan permasalahan BVP perlu terlebih dahulu dilakukan diskritisasi beda hingga. Nah, di sini yang kita lakukan ini desain diskritisasinya dulu. Untuk yang pertama, untuk reaktor polos, kita gunakan diskritisasi sebagai berikut. Dimulai dari 0 untuk titik yang berada di tengah teras, dan nilai M, di mana M ini menunjukkan indeks paling ujung, di mana XM ini berarti tebal dari tebal ekstrapolasi dari teras reaktor. Nah, dari persamaan ini kita gunakan variabel N itu menunjukkan jumlah titik inner. Jadi kalau dilihat titik totalnya sebenarnya ada N plus 2. Karena ada sisi kiri indeks 0 dan sisi kanan indeks M. Nah, karena kita menggunakan definisi N sebagai jumlah titik inner ini, maka lebar segmen yang kita gunakan adalah sesuai dengan persamaan yang ada di atas kanan ini. Selanjutnya, untuk reaktor yang dengan reflektor, karena ada dua daerah berbeda, perlu dilakukan diskritisasi yang berbeda. Untuk permasalahan ini, kami mengenalkan indeks baru kita yang kami namai K, di mana K ini menunjukkan titik perbatasan antara teras dan reflektor atau posisi interface-nya. Nah, pemilihan K ini sebenarnya bebas, asalkan berada di antara 0 dan M, atau 0 dan kurang dari N lah. Nah, di sini pemilihannya opsinya ada banyak, bisa saja K itu N per 2, N per 3, N per 4, atau bahkan disesuaikan panjang teras dan tebal reflektor. Tapi biar untuk mempermudah, kami gunakan saja K ini diletakkan di tengah-tengah dari N. Kita pakai K sama dengan N per 2, tapi karena N itu bisa saja bilangan ganjil, maka kita bulatkan. Nah, pembulatan yang kami pilih adalah ceiling, pembulatan ke atas. Setelah itu, karena ada dua daerah berbeda dengan panjang yang berbeda, akan dihasilkan daerah diskritisasi yang berbeda juga. Akhirnya mempunyai lebar segmen yang berbeda. Nah, di sini akhirnya ada dua lebar segmen yang digunakan, H untuk teras dan H untuk reflektor, yang sesuai dengan persamaan di kanan bawah ini. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah dilakukan diskritisasi, kita lakukan pendekatan beda hingga untuk persamaan diferensialnya. Nah, ini persamaan diferensial tadi yang sudah diturunkan untuk reaktor polos, seperti yang di atas ini, dapat ditulis sebagai, ini setelah dihitung secara matematis, dapat ditulis sebagai bentuk ini yang menggunakan AW A0 dan AE dengan AW A0 AE dan W sebagai berikut yang di bawah ini. Lanjut. Nah, kemudian dari permasalahan yang reaktor polos ini juga ada syarat batas, di mana syarat batas tersebut perlu dikonversi juga ke dalam bentuk beda hingga. Di sini dari persamaan simetri kita gunakan pendekatan beda hingga dan didapatkan persamaan yang di tengah ini, AW plus A0 Y1 bla 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 sama dengan W plus AWH Y0 aksen. Selanjutnya untuk syarat batas tepi vakum kita juga gunakan diskritisasi dan didapatkan persamaan ini. Selanjutnya untuk selain dua titik yang di ujung kiri simetri tadi dan ujung kanan tepi vakum, digunakan persamaan diferensial, digunakan persamaan yang sesuai dengan persamaan difusi tadi. Next. Oke, selanjutnya masuk pada metode pengerjaan masalah reaktor dengan reflektor. Nah, dari persamaan difusi untuk reaktor plat 1 dimensi, pada teras nilai A kurang dari A per 2, nilai, dan pada reflektor A per 2 tambah B besar dari nilai flux X bisa sama dari A per 2. Persamaan tersebut dituliskan dalam bentuk persamaan umum diferensial yang ada pada slide ini. Kemudian dilakukan permisalan interface X sama dengan A per 2 yang berada pada indeks I sama dengan K. Untuk I sama dengan 2,3 sampai K-1 untuk teras reaktor, dan untuk I sama dengan K tambah 1, K tambah 2 sampai dengan N-1 untuk reflektor. Selanjutnya dilakukan
Selanjutnya dilakukan penerapan syarat batas, yaitu ada 4 syarat batas. Yang pertama yaitu simetri, yang kedua ada tepi vakum, yang ketiga ada kontinuitas flux, dan keempat ada kontinuitas arus. Next. Kemudian ada metode Thomas. Karena dari pemodelan matematis yang dilakukan dihasilkan matriks trigonal, maka penyelesaian persamaan dapat dilakukan dengan algoritma Thomas. Pada algoritma Thomas ini, matriks trigonal T yang semula berukuran n kali n dapat disimpan terlebih dahulu ke dalam matriks A yang berukuran n kali 3 dengan hubungan yang ada pada slide ini. Kemudian dilakukan modifikasi matriks memiliki persamaan berikut ini. Next. Sehingga didapatkan solusi persamaan linear yang dapat dilihat pada hasil ini. Oke. Next. Selanjutnya yaitu ada metode iteratif Gauss-Seidel. Yang pertama, kita siapkan vektor tebakan solusi awal x pangkat 0. Yang kedua, hitung residu dengan persamaan yang ada pada slide ini. Yang ketiga, hitung solusi baru dengan persamaan di bawah ini. Next. Keempat, hitung residu total dengan pendekatan Euclidean norm dengan persamaan di bawah ini. Dan yang kelima, kita lakukan periksa konvergensi, yaitu uji residu terhadap turbulensi. Jika R2 besar dari tol, maka ulangi ke tahap kedua, dan jika R2 kecil sama dengan tol, maka selesai. Next, lanjut. Selanjutnya, setelah disusun persamaannya ke dalam Octave, dilakukan simulasinya dan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, ini hasil yang didapatkan dengan metode Thomas digunakan 5.000 titik. Ini terlihat bahwa ini yang biru adalah reaktor polos, distribusi flux neutronnya seperti ini. Terus yang merah ini reaktor dengan reflektor dengan tebal 5 cm. Dapat terlihat bahwa dengan adanya reflektor ini, reflektor 5 cm, meningkatkan jumlah flux pada reaktor ini cukup signifikan. Yang dari awalnya sekitar 1, kali 10 pangkat 7 menjadi antara 3 sampai 4 ini. Terus selanjutnya yang warna kuning ini adalah reaktor dengan reflektor dengan tebal 10 cm. Dapat terlihat juga dengan penambahan ketebalan itu distribusi jumlah flux yang ada di reaktor ini juga meningkat lagi menjadi ini lebih dari 4, antara 4 sampai 5. Tapi selanjutnya ini ditambahin lagi untuk reflektor dengan tebal 20 cm, tetapi terlihat di sini penambahan tebal reflektor yang baru ini walaupun tambah 10 cm lagi, kenaikannya tidak begitu signifikan. Next. Nah, ini dapat dilihat di sini, ini grafik yang menunjukkan efek ketebalan reflektor terhadap parameter yang kami gunakan adalah nilai maksimum flux neutron. Nilai maksimum ini ketinggian maksimum dari flux neutron yang ada di teras. Yang kami pakai buat acuan acuan dari kemampuan reflektor. Nah, di sini dapat terlihat bahwa dari awal ini ketika ketebalannya 0, ini berada pada di bawah 1 kali 10 pangkat 7. Ini ketika ditambahkan, ini tadi 5, berada di antara 3 sampai 4. Nah, ketika 10, ketika tebalnya 10 cm berada di antara 4 sampai 5 ini. Nah, tapi tadi 20 penambahannya nggak terlalu tinggi. Ini dapat terlihat bahwa waktu awal-awal penambahan ketebalan efeknya sangat tinggi, tapi lama-kelamaan efeknya menghilangi sampai 10 aja udah hampir maksimum. Ini membentuk asimptotik. Ini menunjukkan sifat reflektor yang dimana kalau tebalnya jauh melebihi panjang difusi dari neutron, efek refleksinya tidak akan terlalu terlihat. Dari grafik ini terlihat terbentuk garis asimptotik yang menunjukkan ini nilai maksimum yang mungkin dicapai oleh reflektor ini untuk panjang tahingga. Next. Nah, selanjutnya kami coba juga dengan menggunakan metode iteratif, tapi ternyata perlu waktu yang sangat lama. Nah, ini akhirnya kami coba untuk N yang sangat kecil, N100, tapi dihasilkan grafik yang seperti ini. Nah, ini terlihat beda dari yang awal. Hipotesis kami waktu melihat ini kemungkinan N100 ini terlalu kecil. Next.
Nah, setelah itu kami coba cek untuk beberapa nilai N. Nah, ini dapat terlihat ketika N100 hasilnya sama. Ini kami cek menggunakan metode Thomas karena lebih cepat. Ini kami temukan bahwa N100 itu masih jelek. Tapi setelah kami naikkan jumlah titiknya, ini dapatkan hasil yang sudah lebih bagus, lebih mendekati nilai sebenarnya. Nah, untuk membuktikan apakah benar mendekati nilai sebenarnya, kami coba juga melakukan penyelesaian analitik. Next. Ini solusi analitiknya. Next. Ini ketika diplot hasilnya seperti ini, udah sesuai. Jadi ketika kami menggunakan hasil yang kami tampilkan di awal tadi menggunakan metode Thomas dengan 5000 titik, udah mendekati di mana penambahan reflektor dari 0 sampai 5 cm ada dampaknya lumayan besar. Terus dari 5 sampai 10 relatif ada penambahan juga, tapi dari 10 ke 20 hampir tidak ada efeknya sama sekali. Cuma ada penambahan tapi hanya sedikit. Next. Sudah. Dari hasil yang telah kita dapatkan pada sebelumnya, maka bisa kita simpulkan bahwa yang pertama itu reflektor berfungsi untuk menghamburkan kembali bocoran neutron ke teras reaktor, mengakibatkan flux neutron yang ada pada teras itu bertambah. Yang kedua adalah semakin tebal reflektor yang digunakan, maka semakin besar pula kemungkinan bocoran neutron dapat dipantulkan. Sehingga flux neutron pada teras reaktor akan semakin tinggi. Dan terakhir adalah semakin tebal reflektor yang digunakan, efek dari penambahan ketebalan reflektor akan semakin berkurang. Dengan kata lain, kemampuan pemantulan bocoran neutron oleh reflektor bersifat asimptotik terhadap ketebalan reflektor. Next. Oke, untuk sarannya yang pertama itu Octave kan merupakan bahasa pemrograman yang interpreted, sehingga penerapan algoritma iteratif yang tadi dibahas oleh Rehan di hasil itu memerlukan banyak loop, sehingga pada Octave itu tidak cocok untuk digunakan. Terus pemilihan jumlah titik yang cukup sangat penting untuk diperhatikan. Yang terakhir adalah penyelesaian sistem persamaan linear dapat lebih mudah diselesaikan menggunakan fitur yang disediakan oleh Octave. Misalnya dengan perintah Y sama dengan A per B atau Y sama dengan inverse A kali B. Next. Ini adalah daftar yang kita pakai untuk daftar teori atau daftar teori. Dasar acuan yang kami pakai sebagai referensi kami untuk mengerjakan tugas ini. Bisa dilihat pada slide. Oke, sekian presentasi kami dengan video ini. Jika kami melakukan kesalahan serta mungkin terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Terima kasih.